Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun terima kasih kepada Bu Nur Hayati. Di sini kami dari kelompok untuk menjelaskan tentang analisis pengaruh tax planning terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur. Di sini pertama ada saya, Egi Mardika Bangun, kedua ada Fatia Kartika MD, ketiga ada Peti Winona Zerlinda Sinurat, keempat ada Priscila Irena Putri, dan yang kelima adalah Tri Anggita Blenda Sinaga. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode penelitian akuntansi khususnya di bidang manufaktur. Di sini kami untuk menunaikan tugas dari mata kuliah metode penelitian akuntansi. Nah, next. Latar belakang kami di sini adalah eh, sangat erat kaitannya dengan tax planning dalam tantangan global, apalagi di perusahaan manufaktur yang sekarang sangat banyak sekali gitu kan. Apalagi di Indonesia ini menghadapi tekanan untuk mempertahankan kinerja keuangan yang sangat sehat. Apalagi sekarang banyak sekali pabrik-pabrik itu yang sudah mau bangkrut seperti itu atau collapse. Nah, di sini kita harus mengerti nih dalam ada pengaruh-pengaruh dari eksternal, misalnya dari pajak. Nah, pajak itu merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dari perusahaan karena itu kewajiban yang harus dibayarkan dan ditunaikan oleh perusahaan tersebut. Dan beban pajak ini sangat tinggi yang dapat menekan laba perusahaan. Nah, ini biasanya bisa mempengaruhi dari arus kas dari keuangan dari perusahaan. Next. Nah, lanjutannya latar belakang ini di mana ada tax planning, yaitu perencanaan pajak muncul sebagai strategi penting untuk dalam mengelola kewajiban pajaknya secara legal. Dan yang kedua adalah tax planning ini membantu perusahaan mengurangi beban pajak, menjaga arus kas, dan meningkatkan daya saingnya. Namun, praktik ini bisa menjadi kontroversial jika dilakukan secara agresif karena dapat berisiko melanggar hukum dan merusak reputasi. Nah, itu uh, banyak sekali yang terjadi di lapangan seperti itu. Selanjutnya, nah, manfaat dan risiko tax planning ini menjadi latar belakang bagaimana dalam sektor manufaktur ini terdapat kompleksitas, aktivitas, dan peraturan pajak yang menuntut untuk strategi tax planning yang efisien namun patuh dalam hukumnya. Nah, karena itu, penting dilakukan penelitian tentang pengaruh tax planning terhadap kinerja keuangan khususnya di perusahaan manufaktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Jadi yang pertama, eh, rumusan masalah untuk penelitian ini adalah bagaimana penerapan tax planning pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, apakah tax planning berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan di perusahaan manufaktur. Yang ketiga adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas tax planning dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan manufaktur. Selanjutnya, tujuan penelitian. Jadi, tujuan penelitian kali ini yang pertama untuk menganalisis penerapan tax planning pada perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah untuk menguji pengaruh tax planning terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur. Yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tax planning dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan manufaktur. Selanjutnya, manfaat penelitian. Jadi yang pertama adalah manfaat teoritis. Jadi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya mengenai hubungan antara tax planning dan kinerja keuangan perusahaan. Dapat memperkaya referensi penelitian yang sebelumnya membahas isu serupa. Kemudian yang kedua adalah manfaat secara praktis. Jadi bagi manajemen perusahaan manufaktur, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi dalam menyusun strategi tax planning yang efektif
dan sesuai dengan regulasi. Selain itu, penelitian ini juga dapat sebagai acuan bagi konsultan pajak, auditor, ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Yang ketiga adalah manfaat secara kebijakan. Jadi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah ataupun otoritas perpajakan dalam menyusun kebijakan perpajakan yang lebih adil dan efisien, serta mendorong praktik perpajakan yang sehat di lingkungan dunia usaha. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Patty. Baik, selanjutnya di bab 2 membahas mengenai kajian teori. Yang pertama adalah konsep dari tax planning itu sendiri, yang merupakan proses merencanakan kewajiban pajak dengan cara legal, menggunakan peluang-peluang dalam undang-undang perpajakan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar. Jadi di praktik ini mencakup pemilihan metode akuntansi, em, penundaan pembayaran, dan pemanfaatan insentif pajak. Nah, dengan tax planning yang tepat, perusahaan yang kami ambil yaitu perusahaan manufaktur ini sendiri dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan bisa meningkatkan efisiensi biaya melalui perencanaan pajak. Yang melibatkan dari identifikasi peluang penghematan pajak, pemanfaatan insentif fiskal, dan juga pemilihan metode akuntansi dapat menguntungkan secara fiskal bagi perusahaan itu sendiri. Namun, dalam tax planning ini dibedakan lagi, jadi ada tax avoidance atau penghindaran pajak dan tax evasion atau penggelapan pajak. Eh, untuk tax planning yang sah secara hukum, eh, itu adalah tax planning, sedangkan tax avoidance dan tax evasion itu tidak sah secara hukum dan dapat melanggar atau pengelakkan pajak. Kemudian dari konsep kinerja keuangan, kinerja keuangan sendiri merupakan indikator untuk menilai sejauh mana perusahaan ini mampu mencapai tujuan keuangannya. Dapat dilihat melalui berbagai rasio seperti return on assets atau ROA, return on equity atau ROE, dan net profit margin atau NPM, di mana kinerja yang baik dari berdasarkan rasio tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola biaya, aset, dan kewajiban secara efisien. Lalu bagaimana hubungan antara tax planning dan kinerja keuangan? Hal ini dilihat melalui perusahaan yang mampu merencanakan tax planning secara efektif yang bisa mengalokasikan dananya lebih besar ke, ke dalam operasional dan investasi, yang hal ini dapat berdampak pada peningkatan laba bersih dan stabilitas keuangan. Namun, jika dilakukan secara agresif dan tidak sesuai etika, maka tax planning dapat mendatangkan sanksi atau penurunan reputasi dari perusahaan itu tersendiri. Lalu next, untuk tinjauan penelitian terdahulu, kami mengambil 4 penelitian terdahulu. Yang pertama dari Sari dan Wahyudi tahun 2020 mengenai tax planning yang dapat meningkatkan laba dan efisiensi modal. Lalu yang kedua ada dari Setiawan tahun 2018 tentang meningkatkan kemampuan membayar kewajiban. Lalu yang ketiga ada dari Anggraini tahun 2019 mengenai rasio keuangan lebih sehat dengan strategi pajak yang baik. Lalu yang keempat ada Nurhayati dan Lestari tahun 2021 mengenai tax planning agresif yang bisa menurunkan kepercayaan investor. Next, nah melalui tinjauan penelitian terdahulu ini eh, dapat menjadikan kami sebagai eh, peneliti untuk sebagai dasar kami sebagai peneliti untuk menggali eh, lebih dalam tentang strategi dan persepsi para pelaku di perusahaan manufaktur terkait tax planning dan juga dampaknya dari tax planning itu sendiri terhadap kinerja perusahaan manufaktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Priscilla.
Baik, masuk ke fokus kajian kualitatif. Di sini fokus kajian kualitatifnya ada 5 topik kunci. Yang pertama adalah strategi tax planning di perusahaan manufaktur. Yang dimaksud dengan strategi tax planning tersebut adalah penelitian ini akan menggali bagaimana perusahaan manufaktur merancang dan menetapkan strategi tax planning. Proses ini melibatkan identifikasi peluang penghematan pajak, kemudian pemanfaatan insentif fiskal, serta penyesuaian kebijakan akuntansi dan keuangan. Kemudian yang kedua adalah cara manajemen mengambil keputusan perpajakan. Jadi salah satu aspek penting dalam tax planning adalah bagaimana manajemen mengambil keputusan terkait pajak, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut antara lain adalah persepsi resiko, tujuan keuangan perusahaan, dan yang terakhir adalah tekanan dari stakeholder. Kemudian yang ketiga adalah dampak langsung dan tidak langsung terhadap kinerja. Di penelitian ini akan mengkaji bagaimana tax planning mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, tidak hanya dari sisi angka, namun juga dari perspektif manajemen dan karyawan, termasuk dari persepsi tentang risiko kepatuhan dan pertumbuhan usaha. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima, etika dalam menyusun strategi pajak. Etika menjadi topik penting dalam perencanaan pajak. Jadi perusahaan harus memastikan bahwa strategi tax planning yang diterapkan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan integritas bisnis, serta tidak merugikan kepentingan negara. Kemudian kerangka pemikiran. Jadi kerangka ini menjelaskan bahwa tax planning mempengaruhi kinerja keuangan, namun bergantung pada banyak variabel lain seperti bagaimana kondisi ekonomi, perubahan peraturan, dan kapasitas manajerial perusahaan. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami konteks ini secara mendalam. Selanjutnya, bab 3 tentang metode penelitian. Di bab 3 ini akan membahas terkait dengan jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Eh, Alasannya karena kami ingin memahami proses, strategi, dan pertimbangan manajemen dalam penerapan tax planning. Kemudian, data yang sudah dikumpulkan dianalisis secara mendalam, bukan sekedar angka saja, melainkan juga makna dan konteks dalam pengumpulan data tersebut. Jadi penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan proses, dinamika, serta dampak tax planning terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan cara menganalisis dan mensintesis data dari berbagai sumber sekunder yang kredibel. Sumber-sumber tersebut meliputi artikel jurnal ilmiah, buku-buku referensi, laporan keuangan, eh, kemudian publikasi resmi dari pemerintah dan berbagai media lainnya. Kemudian yang kedua adalah lokasi dan objek penelitian. Lokasi yang diambil tidak terbatas pada satu tempat dan data yang diambil dari berbagai sumber daring terpercaya. Kemudian objeknya adalah perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia, baik yang terdaftar di BEI ataupun yang dipublikasikan secara luas di media massa dan jurnal ilmiah ekonomian. Kemudian kompleksitas bisnis dan perpajakannya juga cukup tinggi, jadi menarik untuk dikaji. Selanjutnya, eh terkait dengan sumber penelitian, sumbernya ada jurnal ilmiah seperti artikel, eh, eh, hasil penelitian terdahulu yang keuangan, buku referensi, eh, yaitu adalah buku-buku yang bahas tentang teori, konsep, serta praktik perpajakan, manajemen keuangan, dan akuntansi, dan lain sebagainya. Kemudian laporan keuangan perusahaan kami mengambil dari BI ataupun yang dipublikasikan oleh perusahaan manufaktur tersebut. Kemudian yang keempat dari website resmi atau
portal data yang tersedia seperti data dari situs resmi seperti BEI dan Direktorat Jenderal Pajak, OJK, dan portal keuangan bisnis yang kredibel. Yang kelima adalah berita, buku, dan yang terakhir adalah regulasi resmi. Regulasi resmi itu yang dimaksud adalah seperti peraturan perpajakan yang relevan, surat edaran atau undang-undang yang terkait dengan tax planning, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah teknik pengumpulan data. Teknik studi literatur dengan 5 tahap. Yang pertama adalah identifikasi sumber resmi. Penelitian ini melakukan penelusuran awal untuk menemukan sumber-sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian. Penelusuran ini dilakukan melalui database jurnal online seperti Google Scholar, ResearchGate, Sinta, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah di tahap seleksi dan evaluasi. Dari berbagai sumber yang ditemukan, kami sebagai peneliti melakukan seleksi berdasarkan tingkat relevansi, keterkinian, dan kredibilitas. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data dan informasi. Data yang telah terseleksi kemudian dikumpulkan dengan cara membaca dan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan tax planning dan perusahaan manufaktur. Yang keempat, organisasi, dan yang terakhir adalah sintesis data. Yang dimaksud dengan sintesis data adalah setelah data terorganisir, peneliti akan melakukan proses sinkronisasi dan sintesis untuk menggabungkan berbagai temuan dari sumber yang berbeda. Sintesis ini dilakukan dengan membandingkan, menghubungkan, dan menginterpretasikan informasi dari berbagai referensi sehingga menghasilkan gambaran yang utuh dan komprehensif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anggita. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai teknik analisis data, di mana analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi atau konten analisis dan juga analisis deskriptif kualitatif. Nah, adapun langkah-langkah analisis di sini ada 4. Yang pertama, reduksi data, di mana data yang dikumpulkan dari berbagai referensi ini kemudian nanti direduksi dan dipilih di mana data-data yang paling relevan dan berkaitan langsung dengan rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Fungsi dari reduksi data ini adalah untuk menyaring informasi sehingga tidak terlalu luas dan juga menyaring informasi yang tidak relevan dan tidak kredibel. Kemudian langkah selanjutnya adalah penyajian data, di mana data yang sudah direduksi tadi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang bentuknya sistematis. Penyajian ini dilakukan dengan mengelompokkan temuan-temuan berdasarkan tema utama seperti strategi text planning, manfaatnya, pengaruhnya, hambatan dan implementasinya, serta contoh-contoh praktik pada perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi. Jadi setelah data disajikan, kemudian langkah berikutnya adalah melakukan interpretasi berdasarkan data sajian tersebut, di mana menafsirkan makna, hubungan, dan implikasi dari data-data yang telah dikumpulkan. Di sini peneliti itu atau kami berusaha untuk mengidentifikasi pola, bagaimana trennya, bagaimana perbedaan dan kesamaannya dari berbagai sumber literatur untuk memahami secara mendalam fenomena text planning dan dampaknya. Dan yang keempat adalah penarikan kesimpulan. Di sini adalah merupakan tahapan akhir di mana penarikan kesimpulan ini berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data. Kesimpulan dirumuskan untuk menjawab perumusan masalah dan tujuan dari penelitian, serta juga memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pengaruh tax planning terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur. Nah, analisis dari deskriptif itu memungkinkan peneliti untuk menyajikan hasil penelitian dalam bentuk narasi yang kaya, argumentatif, serta mendalam, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembang ilmu pengetahuan dan praktik perpajakan di Indonesia. Selanjutnya, prosedur penelitian yang
kami gunakan. Nah, untuk memungkinkan penelitian dijalankan secara sistematis, peneliti mengikuti beberapa langkah prosedural sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah dan tujuan penelitian. Di sini menentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian secara jelas berdasarkan fenomena yang ada dan juga berdasarkan kebutuhan kajiannya. Kemudian, peneliti melakukan penelusuran dan pengumpulan sumber data sekunder. Pengumpulan data sekunder ini untuk mengumpulkan referensi baik dari jurnal, buku, laporan keuangan, peraturan, dan juga sumber-sumber kredibel lainnya. Yang ketiga, melakukan studi literatur dan pencatatan data. Studi literatur ini dilakukan secara intensif terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan, serta mencatat dan merangkum informasi yang relevan. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu menyusun dan menyortir data, di mana dilakukan pengelompokan data berdasarkan topiknya, berdasarkan variabelnya, serta berdasarkan isu penting agar proses analisis dilakukan menjadi lebih mudah. Kemudian melakukan analisis data secara sistematis. Analisis ini dilakukan terhadap data yang sudah terkumpul dan terorganisir, sehingga data-data yang dianalisis ini akan lebih kredibel dan akan lebih mudah untuk dilakukan analisisnya. Kemudian langkah selanjutnya itu melakukan penarikan kesimpulan, di mana di sini menginterpretasi dari hasil analisis, kemudian menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Setelah penarikan kesimpulan dilakukan, baru yang terakhir adalah melakukan penyusunan laporan akhir, di mana laporan ini dibentuk secara sistematis, argumentatif, dan juga mudah dipahami. Kemudian yang selanjutnya adalah keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif berdasarkan data dari sekunder, keabsahan data sangat peneliti jaga dengan beberapa langkah di bawah ini. Yang pertama, menjaga kredibilitasnya, di mana sumber data yang diambil hanya berasal dari jurnal-jurnal terakreditasi, berdasarkan buku dari referensi yang terpercaya, laporan resmi perusahaan, dan situs web institusi, institusi resmi maupun dari peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian triangulasi sumber, di mana ini melakukan perbandingan data dari beberapa sumber yang berbeda untuk memastikan akurasi data dan untuk memastikan validasi datanya. Kemudian ada keterkinian data, di mana peneliti berusaha untuk mengutamakan data-data yang bersifat aktual dan relevan, di mana aktual dan relevan sebisa mungkin peneliti berusaha untuk mengambil data secara 5 tahun yang terakhir. Kemudian yang terakhir adalah keterbukaan atau dokumentasi, di mana seluruh proses pencatatan dan pengumpulan data dilakukan secara terbuka dan terdokumentasi untuk memudahkan pemeriksaan ulang. Dengan dengan 4 poin ini, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan gambaran yang lebih valid, yang lebih reliable, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Berikut adalah daftar-daftar pustaka yang kami gunakan untuk melakukan penelitian terkait text planning ini. Baik demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.